ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan ya. Hari ini kita khusus belajar kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu nanti mampu menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, anak ibu menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, anak ibu menceritakan keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum ibu menceritakan kisah Nabi Yusuf, ayo kita bernyanyi dulu. Ada yang tahu lagu 25 Nabi? Tahu semua? Ayo kita nyanyikan, ayo. Adam, Idris, Nur dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Ishak, dan Muhammad. Ya, ayo. Nah, sekarang ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Yang pertama yaitu mimpi Nabi Yusuf. Itu nanti ibu akan menceritakan, kalian perhatikan gambarnya ya ibu ya. Yang pertama mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Apa mimpi Nabi Yusuf nanti diceritakan. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Kenapa Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur? Nanti diceritakan juga. Ada yang tahu? Kenapa Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur? Karena ada salah satu saudara yang mendengar impian. Ada saudara yang namanya impian. Nanti kita belajar lagi. Berarti anak-anak ibu sudah belajar sekarang di rumah ya? Ya, bagus. Yang ketiga, mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penafsir mimpi. Yang keempat, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri ekonomi. Yang kelima, hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ayo anak ibu, cerita singkat ibu ceritakan dulu ya mimpi Nabi Yusuf. Yang harus kalian anak tahu, Nabi Yusuf anak ketujuh dari Nabi Yakub. Ibunya bernama Rahel. Ya, Nabi Yusuf lahir di Palestina. Ibu Nabi Yusuf wafat waktu Nabi Yusuf umur 12 tahun. Ya, pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Yaitu apa mimpi Nabi Yusuf? Bersujud kepada hadapannya. Lalu Nabi Yusuf menceritakannya kepada ayahnya. Lalu siapa yang mendengar? Saudaranya ada yang mendengar. Lalu membuat rencana. Ya, rencana apa yang dibuat? Iya. Yang kedua, perhatikan. Dua, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Berarti anak ibu sudah belajar membaca di rumah ya, di malam ya. Ayo, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Siapa yang membuang anak Nabi Yusuf ke dalam sumur? Iya, itulah. Coba diperhatikan lagi jawaban itu apa? Itu lihat fokusnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu menghadap Nabi Yakub, ya kan? Dan meminta izin untuk mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan. Lalu sang ayah berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, ya kan? Nah, terus apalagi bilangnya dia masih kecil, namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya
dia dimakan serigala. Kan gitu bilangnya. Apakah ayah tidak percaya kepada kami? Nah, mereka menunjukkan baju bekas Nabi Yusuf yang berlumur darah palsu. Terus apa lagi bilang ayahnya? Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya. Sekarang apa lagi? Mukjizat Nabi Yusuf. Apa mukjizat Nabi Yusuf? Nafsir mimpi. Iya. Bagaimana, siapa yang tahu ceritanya ini dulu? Ayo. Bagaimana cerita Nabi Yusuf sebagai penafsir mimpi? Ayo. Hah? Apa mimpi apa yang diterjemahkan Nabi Yusuf? Ayo, coba. Apa yang diterjemahkan Nabi Yusuf? Apa yang Rafa baca tadi malam tentang mimpi Nabi Yusuf? Penafsir mimpinya? Ada yang tahu, Ibu? Ayo dengarkan dulu, kalau nggak nanti pasti tahu nanti ya. Ayo, pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk itu dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Terus 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan penasehat-penasehatnya. Setelah itu apa? Tidak ada satupun yang tahu mimpi Nabi Yusuf itu. Apalagi apanya? Seorang pelayan laporkan, Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya. Pelayan kemudian diperboleh menemui Nabi Yusuf di dalam penjara dan menceritakan perihal mimpi raja tersebut. Setelah Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja, Nabi Yusuf menjelaskan, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab yang sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf. Ya? Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Ya, ayo perhatikan lagi, Ibu. Nabi Yusuf yang akan menjadi menteri ekonomi. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Datanglah masa sulit yang dimimpikan itu. Lalu orang mulai memburu bahan makanan yang berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang sediakan kerajaan. Tanpa di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang tadi, yang membuang Nabi Yusuf tadi datang lagi ke kerajaan. Lalu mereka tidak mengenal Nabi Yusuf lagi, tapi Nabi Yusuf masih mengenal mereka. Lalu Nabi Yusuf bertanya tentang dari mana saudara-saudara itu. Terus barulah dia bertanya, kenapa saudara kalian kecil yang bernama Binyamin tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Disuruhnya bawa Binyamin mulai besok. Sudah. Nah, 5 hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yusuf AS. Yang pertama apa, Ibu? Yang kedua, tawakal. Apa tawakal? Apa? Berserah? Iya, berserah diri kepada Allah. Itu tawakal, ya kan? Apa itu tawadu? Rendah hati. Iya, tawadu rendah hati. Terus pemaaf. Terus apa lagi? Iya, tidak dendam. Iya. Ayo anak Ibu. Ayo, ini ada kata-kata di sini, Ibu apakan? Ayo. Siapa kira-kira anak Ibu yang tahu hal-hal yang dapat diteladani kisah dari sifat Nabi Yusuf? Ayo anak Ibu. Yang pertama siapa? Rafa dulu, ayo. Nah, maju Rafa. Ini salah satunya di sini ada sombong, ada dendam, ada apa lagi nih? Pemarah, ada pemaaf. Mana sih kira-kira sifat
apa? Biar apa tempelkan nanti apa yang di atas ya? Nggak nyampe lemnya. Nah, dibantu lemnya. Nah, rapat tempelnya. Jangan dibalik tulisannya ya. Nah, ayo. Ya, ayo, tempelkan dulu sana. Ayo, tempelkan dulu sana. Iya, di atas. Ayo, bantu nyampe. Nyampe. Ya, pintar nih Bu. Terus, ayo siapa lagi? Yang anak perempuan dulu ya. Anak perempuan dulu, ayo depan nih. Ayo, ya. Siapa namanya? Siapa itu tadi? Pilih salah satunya nih, yang mana? Ya. Lemkan dia. Nah. Iya. Nah. Iya. Nah, terus siapa lagi? Ini tadi yang udah bangun tadi. Ayo, pilih. Siapa? Ya. Yang mana? Iya. Mana? Ya. Ini, nah. Nah, pilih yang mana itu? Ngirimkan dia. Ya, ngirimkan sana. Ya. Terus siapa satu orang lagi? Yang sudah belakang. Nanti. Ada bisa lelehnya lagi nanti. Ya, nah. Iya. Setelah itu kan? Ayo. Nah, sekarang yang pertama sabar. Apa itu sabar? Apa itu sabar, Pak Ibu? Hah? Apa? Tidak ada marah. Iya, sabar itu tidak marah. Pemaaf itu apa, Ma? Hah? Pemaaf. Tidak dendam. Iya, tidak dendam, pemaaf. Nah, terus tawadu tadi apa tawadu? Berserah diri. Tawadu rendah Hati. Iya, tawakal. Berserah diri. Iya, mantap ya Bunda. Ayo, sekarang diputar yang depan ke belakang, dibagi kelompoknya. Ayo. Ibu akan membagikannya lembar kerja. Ayo. Putar mana posisinya? Ayo, pelan-pelan. Ayo, ikuti satu kelompok ya. Ini gunting satu kelompok. Masih ada nggak Ibu menggunakan gunting ya? Mana Ibu? Ayo saya bangun saya. Kasihkan ini satu lembar kelihatan sama dua orang ini. Ini yang mana? Nanti itulah sabar dulu. Nanti Ibu jelaskan. Ayo nanti Ibu jelaskan ya. Ayo. Putar dia. Ayo. Ayo perhatikan. Tulis nama di kelompok itu masing-masing. Iya, tulis nama di sini. Tengok ke layar. Tulis nama di sini ya. Tulis nama di sini. Ya. Nah, ayo. Untuk nomor 1, untuk kerjasama kan? Untuk nomor 1 coba diperhatikan Ibu. Itu gambar apa itu Ibu? Nomor 1 coba tengok di layar. Iya. Gambar apa? Itu coba kalian ceritakan yang tentang kisah Nabi Yusuf tadi. Ayo.
Tuliskan di kertas itu pakai pulpen aku. Yang ini untuk nomor untuk nomor 1. Coba perhatikan Ibu, untuk nomor 1 di sini ini gambar apa, diperhatikan ya kan? Terus ditulis di sini apa kejadian ini? Apa kejadian ini? Oh, apa Bu? Mimpi. Mimpi apa? Mimpi apa ini? Sebelah Ya, tulis pakai tangan. Iya, depannya Ibu. Terus nanti nomor 1 kan sudah kan? Ayo, kerjakan lagi ya. Tuliskan di masa masing-masing ya. Perhatikan lagi yang kedua ini ya. Ini gambar apa Ibu? Ini apa kejadian di Indonesia? Iya, ini ketika diangkat oleh tulis. Ayo. Tuliskan siapakah yang menemukan Nabi Yusuf dalam sumur? Ceritakan bagaimana Nabi Yusuf ditemukan. Ini dia. Ceritakan kalian apa? Sudah? Dan yang ketiga, coba perhatikan lagi Bu. Yang ketiga itu coba perhatikan Ibu. Perhatikan saya, ayo. Tuliskan sifat Nabi Yusuf tadi. Ya. Yang di kertas kecil tadi. Kertas kecil tadi mana kertas kecil tadi? Satu orang mengguntingnya nanti. Ya, ini digunting. Mana sifat Nabi Yusuf tadi yang di sini? Gunting dia, tempel di situ. Ini Di sini lemnya. tempel, Bu. Iya, di sini tempel mana? Ini yang ini. Ini tempel. Ini ditulis sayang ya. Gunting jaya. Olah. Sini jaya. Sini ya. Apa? Sini. Ini apa? Jangan gitu. Nggak apa-apa. Masih tambah pada orang lagi, tambah di bawahnya. Enggak, ditempelkan ini yang ditempelkannya ya. Jelas? Jelas kan? Ayo. Kayak gini dia. Boleh kalah sama anak apa? Bukan. Ceritakan gambar
Aku lagi tentang. Satu coba. Bu, 2 orang buntu. Ini gambar apa? Pertama. Tiga cuma. Nah, kok gitu kan, Pak? Kan ibu minum.
sudah siap? Ayo, yang udah siap maju ke depan, ayo Ibu. Perhatikan Ibu, siapakah yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur? Siapa yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur? Yang menemukan Nabi Yusuf dalam sumur? Siapa? Ayo, siapa yang menemukan? Ayo. Yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur? Siapa? Ayo. Hah? Saudara Korea, tulislah. Ayo, udah siap? Udah siap? Ayo, satu orang yang udah siap, ayo satu orang mewakili kelompok yang lain, maju ke depan, ayo. Satu orang aja mewakili kelompok yang lain, maju ke depan. Ayo maju ke depan, ayo. Ayo, dua orang aja maju ke depan, dua orang mewakili kelompoknya, ayo. Dua orang maju ke depan, ayo. Ayo, melakukan, ayo. Ayo. Ayo, dua orang aja membacakannya. Iya.
Hah? Ya, Nabi Yusuf ditolong oleh saudagar kaya. Ini apa ini? Coba ayo, ini sifat ya, nggak apa-apa. Ini sifat apa? Sifat yang dilakukan Nabi Yusuf apa? Hah? Coba baca. Iya. Iya, ini hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Iya. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Ya, siapa namanya? Nama saudara kandungnya? Iya, tapi kita lagi dong, masih ke depan aku sudah mantap tuh. Ya, ayo. Ya udah, ayo coba. Oh, untuk hari ini, untuk kelompok ketiga ayo. Ayo, 2 orang. Ayo, saya presentase pemain-pemain kita ya. Ayo. Yang satu dulu. Ya. Ya. Saudagar kaya. Ya, yang ketiga ini apa? Sifat teladan Nabi Yusuf. Ya, yang hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Iya, dia tendang, nggak sapa. Terus ya, terus yang ini. Iya. Dah, ayo. Dah, tiga-tiga ya.